Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Tiwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu tetap sehat walafiat ya. Jangan lupa selalu terapkan 3M di rumah. Nah anak-anak, hari ini seperti biasa kita akan belajar tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 6. Seperti biasa, pastikan sebelum kita belajar, kita memulai doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Oke, siap belajar hari ini? Kita simak pembelajaran hari ini. Berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu fabel? Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, biasanya fabel ini adalah cerita fiksi atau cerita khayalan belaka. Namun, biasanya di dalam fabel itu terdapat nilai-nilai kebaikan yang dapat kita ambil. Nah, kemarin dongeng cerita yang Ibu bacakan itu adalah fabel. Jadi, di dalamnya itu tokohnya hewan, tetapi perilakunya menyerupai perilaku manusia. Oke, selanjutnya kita dengarkan fabel berikut ini. Mari kita dengarkan fabel Sang Kancil dan Cicak Badung. Suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara, para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi bagian kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. "Wah, ada pencuri, pencuri, pencuri!" teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur, mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel, jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak nakal yang berulah mengambil potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada semut. Sontak setelah mendengarkan kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah apel kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu.
pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir. Buat dimakan nanti, tralala, trilili. Oke, setelah tadi kalian mendengar fabel yang sudah Ibu Guru ceritakan, sekarang kalian tulislah kembali dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung dengan bahasa sendiri di buku tulis. Kalian tulis dari inti ceritanya saja ya. Minta bantuan ayah dan bunda di rumah. Setelah tadi kita mendengar dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung, di dalam cerita tersebut ternyata Sang Kancil bersama semut menunjukkan hidup rukun. Mereka saling membantu, saling menolong. Nah, sekarang yuk kita simak bersama melihat gambar yang ada ini. Berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Kita lihat gambar pertama. Di sini ada anak yang sedang berkelahi. Kira-kira apakah sikap mereka menunjukkan kerukunan? Iya, tentunya sikap mereka dengan berkelahi seperti ini, maka di sini tidak menunjukkan sikap kerukunan. Maka di sini kita beri tanda silang. Kita lihat gambar kedua. Di sini ada sebuah keluarga yang sedang bersantai ria dengan asyiknya. Ada yang membaca buku, ada yang adik sedang berbicara kepada ayah ibu sambil menonton televisi. Nah, kira-kira di sini menunjukkan kerukunan atau tidak? Iya, gambar ini adalah menunjukkan kerukunan karena terlihat situasi yang damai. Kita lanjut pada gambar ketiga. Di sini ada anak-anak sedang bermain bersama. Apakah gambar ini menunjukkan kerukunan? Ya, gambar ini menunjukkan kerukunan karena mereka terlihat bermain sangat bahagia. Kita lihat gambar yang keempat. Di sini ada anak yang sedang memperebutkan mainan sehingga mereka saling bertengkar dan berebut mainan. Apakah sikap ini menunjukkan kerukunan? Ya, tentunya tidak, karena mereka terlihat satu sama lain saling rebutan mainan. Tidak ada yang mau mengalah. Maka di sini kita beri tanda silang. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi yang panjang. Nah, anak-anak, coba kita membandingkan benda yang menghasilkan bunyi yang panjang dan benda yang menghasilkan bunyi yang pendek. Nah, di sini kita mau membandingkan jam beker dengan kentongan ya. Jam beker menghasilkan bunyi yang panjang, sedangkan kentongan ini menghasilkan bunyi yang pendek. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Kalian nanti bisa mencari perbandingan alat-alat di rumah yang bisa menghasilkan bunyi panjang dan menghasilkan bunyi pendek. Masih ingat dengan lagu Ayamku ciptaan
Pak Ate Mahmud? Coba kita nyanyi bersama ya. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut ini Siti memiliki 12 buah apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Sekarang kalian berlatih untuk membantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel. Silakan soalnya dibaca berulang-ulang agar kalian bisa memahami apa yang dimaksud dan bisa memecahkan masalah dalam soal-soal berikut. Kerjakan 3 soal berikut di buku tulis kalian. Ibu tunggu tugas kalian. Selamat mengerjakan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengerjakan soalnya dengan sempurna. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian selalu menjaga kerukunan hidup di rumah agar suasana di rumah kita terbangun keharmonisan dan kedamaian. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.